Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toregen dan selamat datang di Fit and Eat. Di sini kita akan ngobrol banyak tentang workout, diet, dan juga seputar dunia kuliner biar balance. Dan siapa bilang kalau misalkan badan profesional hidup enak itu nggak bisa makan enak. Itu cuman mitos, teman-teman. Dan di video ini sesuai janji kita, saya mau nge-review frame Arcor Helios lebih detail lagi. Oke, sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah like dan juga subscribe channel Fit and Eat, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan mohon maaf juga nih kalau misalkan di video ini dan di video sebelumnya banyak yang suaranya sedikit berisik, soalnya bikinnya Gibran anak saya masih pada aktivitas. Jadi di video ini sesuai janji kita, saya mau review lebih detail lagi frame yang baru saya beli, yaitu Arcor Helios. Ada dua kekurangan frame ini yang teman-teman harus pikirin deh kalau misalkan mau beli frame ini. Walaupun harganya murah, tapi ini cukup bisa bikin masalah yang kepikiran sih kalau misalkan beli. Tapi kalau saya nggak terlalu dipikirin karena harga frame-nya ini sangat-sangat murah. Nah, jadi yang pertama teman-teman, mungkin karena ini frame jadul ya, jadi headsetnya yang compatible untuk frame ini tuh dikit banget. Nanti kita akan pasang fotonya. Jadi ada gap di antara spacer fork bawah dan juga headset atas tuh ada spacernya dikit banget. Nah yang atas bisa saya kali nih pakai spacer dari BB Holotech, cuman dia juga nggak presisi banget, tapi lumayan lah daripada gapnya terlalu besar. Nah kalau misalkan teman-teman niat ya, coba cari dan mau ngerakit pakai frame ini, coba cari headset yang jadul juga. Kayak saya dapat rekomendasi katanya headset Preston itu bagus. Cuman saya juga nggak tahu itu apakah compatible atau enggak. Yang pasti compatible itu headsetnya oval, tapi saya cari di Bukalapak saya nggak dapat headset merek oval, atau headset merek United juga itu compatible sama frame ini. Oke, langsung aja kita bahas detail frame Arcor Helios. Oke, ini dia hasilnya Arcor Helios. Tapi sebelumnya saya mau konfirmasi dulu teman-teman. Jadi kayak kemarin waktu video review pertama tuh saya salah nyebut. Nah, saya pikir ini nama brandnya Helios, tipenya Arcor. Tapi ternyata salah. Brandnya Arcor, tipenya Helios. Soalnya waktu itu di depan frame ini dia ada lambang A-nya. Nah, ini dia udah di repaint pakai Pilox saja sendiri, saya pakai Sapporo. Nanti insya Allah saya bikin video tutorialnya gimana sih supaya bikinnya nggak terlalu ribet tapi hasilnya klimaks banget tuh. Cakep sih Sapporo sih, mantep. Ini bikin ngecatnya malam-malam lagi. Untuk biaya repaint sekitar 100 ribuan. Ini sih hasilnya udah cakep lah gitu, kayak pakai kompresor. Saya nggak bahas perintilannya, nanti di video lainnya saya akan bahas part-part yang saya pakai secara detail. Ini saya bahas secara keseluruhan aja ya teman-teman ya. Lihat, tuh lihat. Geometrinya ini Arcor Helios yang 20 inch. Kalau ada yang 22 itu mantep banget sih buat saya sih. Untuk ukuran atau tinggi badan di atas 175, 22 sih itu udah top. Tapi udah jarang banget yang jual seubek-ubek. Satu Bukalapak, satu forum udah gak ada yang jual. Ada yang jual tapi full bike gitu. Nah ini geometrinya sebenarnya teman-teman bagus banget sih untuk gravel sih. Cuman saya bikin seperti di video sebelumnya, saya bikin untuk hybrid yang ngincar speed. Makanya dia pakai aerobar. Top tube-nya ini kalau diukur dari sini sampai ujung sini 52 cm. Jadi pas banget. Saya pakai stem yang 12 cm 7 derajat. Jadi ini geometrinya enak banget untuk endurance. Nah, cuman kalau di road bike ya, ini kan kalau bisa dilihat kelihatan banget tuh top tube-nya rada naik. Ini sih masuknya ke endurance. Jadi buat teman-teman yang baru mulai goes, ini frame friendly banget untuk tubuh kita. Karena posisinya kalau misalkan dibikin seperti ini, dia nggak terlalu aero atau nggak terlalu bungkuk. Ya dibikin aero juga bisa, tapi fitrahnya, celah. Frame ini dibuat memang untuk gravel dan juga santai sih. Dan buat dari beberapa temen, ada yang make untuk nanjak, untuk speed, dia enak banget. Untuk ukuran harga frame di bawah 500.000, ini udah sangat enteng teman-teman ya. Terlebih part-part yang saya pakai juga udah lumayan sih. Kita bahas singkat ya. Wheelset depan belakang pakai Rujitsu 40 cm, 4 cm, 40 mm. Terus bannya ini pakai ban Sultan.
Grand Prix 5000, harga barunya 1.800.000. Buat tips sih teman-teman, buat cari barang second, coba gabung deh di Facebook, di forum-forum road bike Indonesia, atau di beberapa jual beli. Mungkin teman-teman udah tahu ya, kalau kita aktif dan memang rezeki bisa dapat barang second berkualitas. Nah, ini juga pakai aerobar. Terus ini pakai copotan Polygon, saya nggak tahu tipenya apa, dia steel. Jadi kalau buat gravel enak banget. Saya pakai 28C, space-nya masih sangat lebar. Tapi saya nggak terlalu suka gravel sih. Bukan nggak terlalu suka ya, nggak pernah gravelan. Memang mainnya di aspal aja gitu. Nah, kalau buat teman-teman yang mau bikin gravel, ini juga space-nya masih sangat-sangat luas ya. Mungkin buat kemarin ada yang nanya pakai 40C bisa nggak? Saya belum nyoba, tapi saya cukup yakin sih pakai 40C juga harusnya sih muat ya teman-teman ya. Ya segitu dulu teman-teman. Jadi kesimpulannya, sepeda ini sangat-sangat cocok untuk gravel. Tapi ini ground clearance-nya kalau misalkan di bawah ini bener-bener ceper. Jadi kalau bisa pakai crank arm yang 165 lebih nyaman sih. Cuman so far saya pakai di aspal nggak pernah nabrak ini juga sih. Kalau kita nikung kan pasti posisinya dia akan seperti ini kan. Kalau belok ke kanan pasti seperti ini. Nah, yang permasalahannya kalau ada polisi tidur, ya kita harus pinter-pinter posisinya kayak gini. Kalau polisi tidurnya cukup besar, posisi seperti ini pasti pedalnya gasruk. Itu yang lupa saya bilangin teman-teman. Jadi kesimpulannya, kalau kalian punya budget di bawah 1 juta, bahkan di bawah 500.000 untuk frame, ini sangat-sangat worth it sih teman-teman. Walaupun termasuk frame yang udah lumayan lama ya, mungkin 1 atau 2 tahun yang lalu nih. Bisa maksimalin di forknya. Ini kan forknya masih steel ya, dia lebih kuat daripada karbon ataupun aluminium, tapi ini cukup berat. Forknya 1800. Kalau kalian punya budget, cari deh fork yang karbon, itu akan bikin sepedanya jauh lebih nyaman. Oke, sekian dulu. Semoga videonya bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi di video yang lainnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.